Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjamaah dan dengan cara munfarid atau dikerjakan sendiri. Nah, pengertian sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya dua orang, yaitu imam dan makmum. Jadi minimal terdiri dari dua orang ya, ada imam dan ada makmumnya. Hukum mengerjakan sholat fardu secara berjamaah adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan untuk ditekankan. Khususnya bagi laki-laki ya, bahkan kalau bagi laki-laki, ada ulama yang berpendapat bahwa sholat fardu berjamaah itu hukumnya fardu atau wajib bagi laki-laki, berarti sangat-sangat ditekankan seperti itu. Kalau tidak ada halangan ya, kalau tidak ada uzur, lebih baik melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Mengerjakan sholat fardu secara berjamaah, pahalanya dilipat gandakan sampai 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian atau dengan sholat munfarid. Seperti itu. Nah, selain sholat fardu yang 5 waktu ya, sholat-sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain ada sholat Jumat, kemudian sholat Idain. Sholat Idain itu sholat 2 hari raya ya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat tarawih, sholat istisqa. Sholat istisqa itu artinya sholat meminta hujan. Kemudian sholat jenazah dan juga sholat gerhana ya, sholat gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, ini adalah sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah. Gak sunnah doang ya, ada wajib juga kayak sholat Jumat dan ya sholat Jumat itu wajib. Kalau yang lainnya sholat sunnah itu juga dilakukannya secara berjamaah. Oke, next kita masuk ke ketentuan sholat berjamaah. Apa saja ketentuan sholat berjamaah? Yang pertama ada imam ya. Apa itu imam ya? Siapa itu imam? Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Jadi posisinya imam itu di depan yang memimpin sholat. Nah, syarat-syarat menjadi imam ya sebagai berikut. Yang pertama, sehat akalnya ya. Jadi dia orang yang berakal, bukan orang yang gila ya atau orang yang tidak waras. Jadi wajib bagi imam itu adalah orang yang sehat akalnya. Kemudian yang kedua, imam itu harus fasih membaca Al-Quran. Jadi bacaan Al-Qurannya harus fasih, harus benar tajwidnya ya, panjang pendeknya. Karena kalau kita salah membaca Al-Quran ya, panjang pendeknya, tajwidnya itu bisa mempengaruhi arti ya, seperti itu. Jadi tidak boleh salah ketika membaca Al-Quran, apalagi ketika menjadi imam. Kemudian yang ketiga, lebih tua usianya dari jamaah yang lain ya. Jadi lebih baik imam itu yang usianya lebih tua dari jamaah yang lain. Kemudian yang keempat, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya. Jadi lebih baik lagi kalau hafalan Al-Qur'annya itu lebih banyak dibandingkan jamaah yang lain. Kemudian yang kelima, orang yang lebih alim atau menguasai ilmu agama ya. Mungkin kita sebutnya ustadz gitu ya, kiai gitu yang jadi imam. Kemudian yang terakhir adalah paling banyak amal soleh dan paling sedikit berbuat maksiat ya. Jadi sedikit berbuat maksiat, lebih banyak beramal soleh, seperti itu. Gimana Bu kalau misalnya ada nih orang yang banyak hafalannya, dia soleh gitu kan ya, alim, menguasai ilmu agama, tapi masih muda, belum tua ya, usianya tidak lebih tua dari jamaah yang lain, apakah boleh menjadi imam? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Kalau dia lebih banyak hafalannya, lebih alim, menguasai ilmu agama, ya itu lebih baik ya. Walaupun usianya secara usia tidak lebih tua dari jamaah yang lain, itu tidak apa-apa, seperti itu. Oke, berikutnya ketentuan sholat berjamaah ada makmum ya. Makmum ini adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Makmum dibagi menjadi dua, yaitu ada makmum muafik dan ada makmum masbuk. Nah, makmum muafik adalah
makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi ia masih sempat membaca surat Al-Fatihah sebelum imam ruku. Kemudian, makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat. Jadi, kalau makmum muwafiq itu, ia datang terlambat mengikuti sholat berjamaah, tetapi imam belum ruku, jadi ia masih sempat mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Sementara kalau makmum masbuk, ya kita sering dengar ya namanya makmum masbuk. Kalau masbuk ini adalah makmum yang datangnya terlambat, sementara imam sudah melakukan sebagian rukun sholat. Misal, imamnya udah selesai ruku, imamnya udah i'tidal, atau imamnya udah sujud, ya imamnya udah masuk rakaat yang kedua. Nah, berarti dia termasuk ke makmum yang masbuk, seperti itu. Ya. Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku, ya ketika ia datang imamnya sedang ruku, maka ia boleh langsung takbiratul ihram terus langsung ikut ruku. Ya, walaupun ia tidak membaca surat Al-Fatihah bersama imam, maka makmum tersebut tetap mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya, jadi batasnya itu adalah ketika ruku. Ketika imam ruku, terus kita takbir dan kita langsung ikut ruku, berarti itu kita mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau kita tertinggal ruku, ya ruku bersama imam, berarti kita sudah terlewat satu rakaat. Hitungannya sudah menjadi makmum masbuk, seperti itu. Oke, next. Nah, makmum juga ada syarat-syaratnya ya. Apa saja syarat-syarat menjadi makmum? Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam, ya namanya sholat berjamaah, harus berniat sholat berjamaah, tidak sholat sendiri. Kemudian yang kedua, makmum mengetahui segala gerak-gerik imam, ya. Jadi tahu nih imamnya ruku, ya kan kita ikut ruku, seperti itu. Imamnya sujud, kita ikut sujud. Kemudian yang ketiga, tempat makmum tidak boleh lebih depan dari imam, ya jelas ya. Jadi imam itu di depan sementara makmum di belakangnya. Kemudian yang keempat, makmum tidak boleh mendahului imam dalam melakukan rukun-rukun sholat. Ya, jadi ketika imamnya belum ruku, kita tidak boleh ruku duluan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, makmum tidak boleh melambatkan diri dari imam lebih dari 2 rukun sholat. Jadi kita tidak boleh melambat-lambatkan diri. 2 rukun sholat, misalkan imam sudah sujud, ya kan? Kita masih membaca Al-Fatihah, berarti kita sudah ketinggalan 2 rukun sholat tuh. Kita ketinggalan rukunya imam dan kita ketinggalan i'tidal, ya kan? Ketinggalan i'tidal, kita juga ketinggalan sujud. Imam udah sujud, kita masih baca Al-Fatihah, berarti kita sudah ketinggalan, itu tidak boleh. Kemudian yang keenam, niat sholat makmum harus sama dengan imam, ya. Misalnya imamnya niat sholat zuhur, ya kita berarti juga sholat zuhur. Kemudian yang ketujuh, makmum dan imam harus berada dalam satu tempat, ya. Jadi harus satu tempat tuh. Meskipun ya misal rumah kita sebelahan sama musolah, ya kedengaran nih imamnya baca bacaan sholatnya kedengaran sampai rumah kita, ya. Ceritanya lagi sholat isya, terus kita ikutin dari rumah, itu nggak boleh ya. Itu tidak terhitung berjamaah. Kita harus datang ke tempat yang sama dengan imam, ya, ke musolah tersebut. Walaupun kedengaran ya sebelahan banget nih sama rumah kita musolahnya, kita ikutin sholatnya imam dari rumah, itu tidak terhitung sholat berjamaah karena tidak dalam satu tempat, seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan, jika imam batal, maka makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam, ya. Jadi makmum yang di belakang imam tuh yang bagian sebelah kanan, ia maju ke depan untuk menggantikan imam kalau imamnya batal, ya, misal buang angin, seperti itu. Kemudian yang kesembilan, jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka hendaknya makmum memberitahu dengan mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki dan bertepuk tangan bagi makmum perempuan, ya. Jadi kalau ngingetin imam, misalnya imamnya lupa nih bacaannya, kalau laki-laki ucapkan subhanallah, seperti itu. Kalau perempuan bertepuk tangan, ya, tapi tepuk tangannya bukan tepuk tangan kayak hore gitu loh, ada caranya sendiri, ya. Nanti ibu kasih lihat videonya. Oke, next berikutnya saf, ya.
ketentuan sholat berjamaah yang ketiga ada saf. Tadi ada imam, kemudian ada makmum, berikutnya adalah saf atau barisan. Posisi sholat berjamaah antara imam dan makmum. Yang pertama ya, apabila imamnya laki-laki dan makmumnya laki-laki satu, ya, jadi imam satu, makmum satu, sama-sama laki-laki, maka makmumnya berada di sebelah kanan imam, ya, jadi tidak perlu jauh di belakang, tetapi di sebelah kanan imam saja, seperti itu. Agak sedikit ke belakang ya, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, apabila imam laki-laki dan makmumnya laki-laki 2 orang atau lebih, maka makmum berada di belakang imam, ya. Jadi kalau makmumnya atau jamaahnya itu ada 2 orang atau lebih laki-laki, itu berada di belakang imam, ya, imamnya di depan sendiri. Kemudian yang ketiga, apabila imam laki-laki dan beberapa makmum laki-laki serta makmum perempuan, maka makmum perempuan berada di belakang makmum laki-laki. Jadi posisinya imam di depan, kemudian makmum laki-laki di barisan belakang imam, kemudian makmum perempuan di belakangnya, ya, di belakangnya barisan makmum laki-laki. Berikutnya yang keempat, apabila imam laki-laki dan makmumnya perempuan satu, ya, jadi imamnya satu, makmumnya juga satu tapi perempuan, maka makmumnya berada di belakang laki-laki, ya, di belakang, ya, jaraknya space-nya agak jauh, ya, karena kan nanti khawatir ketika nanti ada jamaah masbuk, ya, datang dan dia laki-laki, dia bisa menempatkan diri di belakang si imam. Jadi makmum perempuan ini posisinya harus jauh di belakang imam. Oke, berikutnya yang kelima, apabila imam laki-laki dan makmum terdiri dari beberapa makmum laki-laki, anak-anak, ya, anaknya laki-laki, kemudian makmum wanita, maka posisi anak-anak laki-laki ini di belakang makmum laki-laki dan makmum perempuan di belakang anak-anak, ya. Jadi imam di depan sendirian, kemudian makmum laki-laki yang sudah dewasa di belakangnya imam, membuat barisan di belakang imam. Nah, di belakang barisan jamaah laki-laki ini adalah anak-anak, ya, anak-anak yang laki-laki. Setelah itu baru yang paling belakang adalah barisannya perempuan, ya, saf jamaah perempuan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi perempuan yang menjadi imam adalah di tengah saf barisan paling depan dan makmumnya harus perempuan semua. Oke, jadi kalau misalnya sholat jamaah semuanya perempuan, boleh, ya, ada satu imam perempuan, ya, yang jadi imam. Nah, posisinya ada di tengah-tengah, tapi nggak usah ke depan, tapi di tengah aja, di tengah barisannya perempuan yang deret pertama, ya, seperti itu posisinya. Oke, di sini ada sedikit gambarnya, ya. Coba silakan diperhatikan. Gambar yang pertama ini jika 2 orang laki-laki. Nah, yang kepala warna hitam itu berarti imam, ya. Nah, 2 orang laki-laki itu gambar nomor 1. Imam sama makmum, ya, mereka bersebelahan. Jika 2 orang sama-sama laki-laki, imam di sebelah kiri, ya, makmumnya di sebelah kanan. Kemudian nomor 2, ada 3 orang laki-laki atau lebih. Nah, ini berarti di belakangnya imam di depan sendirian, makmumnya di belakangnya. Kemudian yang nomor 3, ada 1 laki-laki dan 1 wanita, ya. Nah, berarti ini imamnya di depan, makmumnya di belakang, makmum ceweknya di belakang, nih nomor 3, ya. Kemudian nomor 4, 2 orang laki-laki dan 1 wanita, ya, wanitanya 1 atau lebih. Nah, tetap posisinya laki-laki ini sejajar, ya, karena hanya 2 orang laki-laki. Nah, yang wanita di belakangnya. Kemudian yang kelima, 2 orang wanita juga sejajar sama seperti 2 orang laki-laki. Nah, 3 orang wanita atau lebih, ya. Jadi tadi nih kalau misal berjamaah tapi cewek semua, posisinya seperti ini. Si imam ada di tengah-tengah barisan, ya, tidak perlu maju ke depan kalau perempuan semua. Kemudian yang ketujuh, beberapa laki-laki dan wanita, ya. Jadi ini seperti biasa, ya, posisinya imam di depan, kemudian jamaah laki-laki di belakangnya imam, dan jamaahnya perempuan di belakangnya lagi, ya, agak jauh, ya, karena nanti khawatirnya kalau misal ada jamaah laki-laki yang nambah, ya, masuk ke barisan laki-laki, jadi perempuan harus lebih jauh di belakang,
Seperti itu. Kemudian yang ke-8 ya, bila ada anak-anak. Nah, bila ada anak-anak kayak gini posisinya. Tadi Ibu jelasin ya. Imamnya di depan, kemudian jamaah laki-laki ya, yang dewasa itu di belakang imam. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah anak-anak ya. Anak-anak ini di belakangnya jamaah laki-laki. Baru belakangnya anak-anak itu deretan jamaah perempuan. Seperti itu. Nah, terus di sini juga ada gambarnya ya. Ketika sholat jamaah itu harus merapatkan barisan. Kakinya harus nempel ya anak-anak ya. Jangan diberikan celah karena setan itu nanti masuk ke celah-celah kita ketika sedang sholat dan mengganggu kita. Seperti itu. Oke, next berikutnya. Hikmah sholat berjamaah ya. Jadi apa sih hikmah sholat berjamaah ya? Kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah? Yang pertama, yang ini tidak semua ya, Ibu ambil beberapa saja. Yang pertama hikmahnya adalah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk ta'aruf atau saling mengenal ya, karena kita kan bertemu banyak orang ya. Jadi sebagai salah satu sarana untuk mengenal ya, ta'aruf. Kemudian yang ketiga, salah satu syiar terbesar Islam yang menunjukkan akan persatuan umat ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi ya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Dan yang kelima adalah menumbuhkan perasaan yang sama, sederajat, dan menghilangkan status sosial. Yang ketika sholat berjamaah itu kan kita posisinya sama ya. Mau dia orang kaya, mau dia tidak kaya ya kan. Mau dia Pak RT, mau dia Pak Lurah ya, ketika sholat berjamaah itu statusnya semua sama ya di mata Allah, sama-sama sujud sama-sama, sama-sama berdiri bareng gitu kan, sejajar. Jadi tidak ada perbedaan antar manusia ketika sedang sholatnya, tidak terlihat perbedaan itu. Seperti itu. Oke, selesai ya. Jadi untuk materi hari ini selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di classroom ya. Jadi habis ini kita kembali lagi ke classroom. Oke, baik. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.